Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Trimulyono MT, selaku dosen pengampu mata kuliah model antrean. Di sini kami dari kelompok 4A ingin mempresentasikan hasil laporan proyek based learning kami mengenai analisis model antrean MM1 studi kasus perparkiran di area mall. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, isi pembahasan kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Boleh di next. Perkenalkan saya Jonathan Stephen Simamura, di sini ada rekan saya Talita Evania, Rizky Kurnia Rohman, Adelia Netania Sihotang, Dia Anggun Yunita Arifin, Muhammad Rafi Albani, Verena Dewi Handayani. Selanjutnya boleh dipaparkan oleh rekan saya. Yang pertama ada pendahuluan, bagian latar belakang, peningkatan aktivitas di kawasan mendorong tingginya penggunaan kendaraan bermotor. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah tiap tahun dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2022 mencapai 5%, yang memungkinkan terciptanya tekanan pada fasilitas parkir di pusat kegiatan seperti mal. Tingginya pengunjung di mal, misalnya Arion Mall, dengan 12.000 review berbanding lurus dengan peningkatan volume kendaraan, berpotensi menyebabkan antrian panjang, kemacetan, dan penurunan kualitas layanan parkir. Studi ini menggunakan teori antrian dengan model MM1 yang ideal untuk mengukur kinerja dan efisiensi sistem parkir satu saluran pelayanan di lokasi tersebut. Next. Adapun tujuannya, yang pertama, tujuannya untuk menganalisis sistem antrian kendaraan bermotor di pintu masuk parkir Arion Mall menggunakan model MM1. Yang kedua, menghitung dan menafsirkan parameter utama sistem antrian meliputi tingkat utilisasi, waktu tunggu rata-rata, jumlah kendaraan dalam antrian, dan waktu total dalam sistem. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi sistem parkir berdasarkan hasil perhitungan. Lanjut. Selanjutnya, di bagian kajian pustaka, kami menggunakan model antrian MM1. Model ini punya beberapa asumsi, yaitu proses kedatangannya bersifat acak atau mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanannya bersifat eksponensial, tidak ada batas jumlah pelanggan di sistem, disiplin pelayanannya seperti FIFO, ya, atau yang disebut first in, first out, dan sistemnya dianggap stabil kalau laju kedatangannya lebih kecil dari laju pelayanan. Lalu di sebelah kanan ada rumus dasar model MM1. Yang pertama, ada tingkat utilisasi sistem, probabilitas sama dengan lambda per mu, dengan syarat probabilitas harus kurang dari 1. Kemudian, probabilitas sistem kosong atau P0 sama dengan 1 dikurang P. Untuk rata-rata jumlah kendaraan dalam antrean, yaitu LQ sama dengan P probabilitas kuadrat dibagi 1 dikurang probabilitas. Untuk rata-rata waktu tunggu dalam antrean, itu WQ, eh, isinya LQ dibagi lambda. Lalu waktu total kendaraan dalam sistem itu W sama dengan WQ ditambah 1 per mu. Dan terakhir, rata-rata jumlah kendaraan dalam sistem itu adalah L sama dengan lambda dikali W. Rumus-rumus inilah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis efisiensi sistem parkir di area mall. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Nah, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Ini ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama itu ada dari Putra et al. Di 2020 menggunakan model MMS untuk menganalisis sistem parkir RSUD Sanggah dan Pasar dan menyimpulkan bahwa penambahan gate dapat menurunkan waktu tunggu hingga 30%. Lalu selanjutnya ada Rahman et al. Itu 2021
menemukan bahwa antrian di pintu keluar Pusat Perbelanjaan Surakarta berpengaruh terhadap persepsi kepuasan pengunjung. Yang terakhir ada Mujianto dan Launa di 2025 itu menjelaskan bahwa mall modern kini berfungsi sebagai ruang sosial dan rekreasi sehingga kelancaran akses dan parkir menjadi bagian dari kualitas layanan. Nah, penelitian-penelitian tersebutlah yang menunjukkan bahwa model antrian sangat efektif digunakan untuk mengukur performa sistem parkir, baik dari sisi efisiensi pelayanan maupun kepuasan pengguna. Baik, kita masuk ke kerangka pemikiran. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia berdampak langsung pada tingginya kebutuhan lahan parkir, terutama di pusat perbelanjaan seperti area mall. Kondisi ini menimbulkan potensi antrian kendaraan di pintu masuk parkir, terutama pada waktu kunjungan tinggi. Nah, untuk memahami fenomena ini digunakan model antrian MM1 karena sistem parkir motor di area mall hanya memiliki satu jalur pelayanan atau single server dan pola kedatangan kendaraan bersifat acak atau poison. Di sini ada poin pentingnya, ketidakseimbangan antara laju kedatangan kendaraan atau lambda dan laju pelayanan atau MIU menyebabkan peningkatan waktu tunggu atau WQ dan penurunan efisiensi. Melalui perhitungan parameter antrian O, LQ, WQ, WL dapat diketahui tingkat efisiensi sistem parkir. Jadi hasil analisis menjadi dasar dalam menilai performa sistem parkir dan menyusun rekomendasi perbaikan agar pelayanan lebih optimal lagi. Selanjutnya boleh di next. Ya, lalu di sini ada kerangka konseptual atau skema. Kerangka konseptual menggambarkan alur hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Alur pemikiran penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan kendaraan bermotor sama dengan meningkatnya kebutuhan parkir. Lalu, peningkatan jumlah pengunjung area mall akan memunculkan antrian di pintu masuk parkir. Lalu yang ketiga, analisis dengan model MM1 untuk memahami hubungan antara laju kedatangan atau lambda dan laju pelayanan atau MIU. Yang keempat, perhitungan parameter kinerja sistem eh, atau RO, LQ, WQ, W, dan L. Lalu ada evaluasi kinerja sistem parkir dan rekomendasi peningkatan pelayanan. Boleh di next. Selanjutnya ada metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei observasi langsung untuk menganalisis sistem antrian kendaraan di pintu masuk parkir motor Arion Mall dengan model MM1. Data primer diperoleh dari pengukuran waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan kendaraan menggunakan stopwatch, sedangkan data sekunder dari literatur dan jurnal terkait. Analisis dilakukan dengan menghitung rata-rata waktu antar kedatangan atau TA, dan waktu pelayanan atau TS. Lalu dikonversi menjadi laju kedatangan dan pelayanan menjadi lambda sama dengan 1/, waktu antar kedatangan dan MIU sama dengan 1/, waktu pelayanan. Nilai lambda dan MIU digunakan untuk menghitung parameter sistem seperti RO, P0, LQ, WQ, W, dan L. Hasilnya digunakan untuk menilai efisiensi dan optimalisasi sistem antrian parkir Arion Mall. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Untuk pertama data observasi, rata-rata waktu yang kita dapatkan antar kedatangan itu atau TA sebesar 125,23 detik, yang jika dikonversi ke dalam menit akan menghasilkan angka sebesar kurang lebih 2,087 menit. Kedua, rata-rata waktu pelayanan atau TS sebesar 6,42 detik, dan jika dikonversi ke dalam menit kurang lebih menghasilkan 0,107 menit. Selanjutnya untuk perhitungan MM1 kita mengambil beberapa inti dari perhitungan seperti lambda dengan rumus 1 per rata-rata waktu kedatangan TA dalam satuan menit 1/2,087 yang menghasilkan 0,4791. Selanjutnya mu
1 per TS dalam satuan menit menghasilkan 9,339. Selanjutnya, Rho yang membagi antara lambda dan juga mu yaitu 0,4791 per 9,9339 dan menghasilkan 0,0513. Untuk perhitungan lebih lanjut, selanjutnya akan disediakan hasil perhitungan untuk model MM1 dan akan disertakan mengenai rumus dan juga interpretasi dari hasil yang diberikan. Pertama untuk tingkat utilisasi atau disimbolkan dengan Rho yang menghasilkan hasil 0,0513 yang berarti sistemnya itu sangat efisien atau server jarang sibuk. Selanjutnya, probabilitas sistem kosong atau dikenal dengan simbol P0 dengan rumus 1 min Rho dan menghasilkan hasil 0,9487 yang berarti sebagian besar waktu gate merupakan waktu kosong karena nilai waktu kosong itu mendekati nilai 1. Selanjutnya, jumlah kendaraan di dalam antrian atau disimbolkan dengan LQ dengan rumus Rho kuadrat per dalam kurung 1 min Rho dan menghasilkan hasil 0,00277 kendaraan yang dapat diartikan hampir tidak ada antrian yang terjadi pada Arion Mall. Selanjutnya, waktu tunggu rata-rata atau dikenal dengan WQ dan memiliki rumus LQ per delta yang menghasilkan hasil 0,00579 menit atau sekitar 0,35 detik yang dapat diartikan waktu tunggu antar kendaraan yang mengantri itu sangat singkat. Selanjutnya waktu total di dalam sistem atau lebih dikenal dengan W yang dirumuskan dengan WQ plus 1 per mu yang mendapatkan hasil 0,1129 menit atau 6,77 detik, yang artinya kendaraan dilayani dengan cepat. Selanjutnya, jumlah kendaraan di dalam sistem yang disimbolkan dengan rumus L sama dengan delta dikali W dan menghasilkan hasil 0,054 kendaraan. Yang dapat diartikan kurang lebih hanya satu kendaraan dalam sistem pada setiap satuan waktu. Ya, jadi kesimpulan dan saran yang bisa diberikan yaitu sistem antrian parkir motor Arion Mall dapat dimodelkan dengan MM1 karena hanya ada satu jalur pelayanan. Hasil RO sama dengan 0,0513, WQ sama dengan 0,35 detik, W sebesar 6,77 detik, dan LQ yaitu 0,00277 kendaraan, artinya sistem efisien dan stabil. Tujuan penelitian tercapai yaitu waktu tunggu minimal dan kapasitas pelayanan memadai. Lalu ada saran yang bisa diberikan yaitu melakukan observasi pada jam sibuk untuk evaluasi performa. Lalu jika RO lebih besar dari 0,8 artinya perlu pertimbangkan penambahan gate atau otomatisasi pembayaran. Yang terakhir, melakukan pemantauan rutin dan gunakan model MMC bila gate bertambah. Next. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.